Udah hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita datang ke sini dalam rangka mengilmui apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Karena tujuan dari belajar adalah untuk bisa diamalkan. Ya, udah. Oke. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Sebutkan coba, siapa yang bisa jawab? Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya 6. Ya 6, silakan yang ngacung yang bisa. Silakan jawab. Belum dilanjutkan. Dengan bahasa Indonesia aja. Bila ketemu mengucapkan salam. Ya. Dan bila diundang memenuhi undangannya. Terus kalau baca nih Pak, dia minta nasihat Dan apabila minta nasihat harus dinasihatin. Ya. Yang apabila mengucapkan bersin mengucapkan yarhamullah. Apabila ada yang bersin Alhamdulillah. Dan apabila yang sakit kita menjenguk. Dan apabila yang meninggal kita mengantarkan jenazah. Ini yang 6 ini salah satu hal yang bisa menguatkan hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kalau kita bisa mengamalkannya. Terus biasanya Alhamdulillah kita sedang mengembara nih. Agak sedikit persaudaraan itu ada erat. Kalau seandainya apalagi ditambah lagi mengamalkan hak-hak ini akan tambah lebih erat lagi. Dan memang agama Islam itu agama dalam rangka untuk mempererat ukhuwah juga. Ukhuwah di jalan Allah, benci juga di jalan Allah, bertemu di jalan Allah, berpisah juga di jalan Allah. Semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjenguknya pun karena Allah, menyolatkannya pun, mengantarkan jenazahnya pun karena Allah, memenuhi panggilan atau undangan walimah karena Allah, bukan karena perasaan gak enak, enggak, karena Allah. Dan lain-lain sebagainya. Mengucapkan salamnya pun karena Allah kepada yang dikenal maupun yang tidak kita kenal. Menasihatin pun karena Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tatkala melakukan hal tersebut karena Allah akan mendapatkan manisnya, lezatnya keimanan. Ya. Insyaallah itu pelajaran yang sudah lalu. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis nomor 1250 atau hadis nomor 2 di dalam kitab atau Babul Adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazzaru nikmatallahi alaikum." Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ini apa ini? Apa ini harus di silent ya? Ya. Oh ya. Udah di silent itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru, lihatlah oleh kalian." Kepada siapa? Kita harus melihat kepada yang lebih tinggi hartanya,
daripada kita atau kepada yang lebih di bawah kita? Rasulullah memerintahkan ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang paling di bawah di antara kalian. Kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Di dalam urusan dunia, lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Kita rumahnya misalnya satu kamar. Ingat, di luar itu ada yang tidur di jalanan. Gitu. Seperti itu. Kalau seandainya rumah kita hanya satu petak aja, ingat ada orang yang lebih susah daripada kita. Di bawah jembatan tidurnya. Jadi, lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Di dalam masalah dunia ini tidak boleh kita lihat kepada orang yang ada yang lebih daripada kita. Enggak boleh, dilarang. Tentu dalam rangka kebahagiaan kita Allah melarang, Rasulullah melalui wahyu dari Allah agar kita menjadi tenang hatinya, bahagia. Lihatlah kepada orang yang lemah, yang di bawah kita, jangan melihat kepada orang yang ada di atas kita. Kenapa? Alasannya bahwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Maka hal tersebut itu lebih berhak, lebih pantas anla tazdaru, agar kalian tidak meremehkan nikmatallahi alaikum, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi banyak bersyukur jadinya. Orang yang menjadi qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga termasuk hamba Allah yang bahagia hatinya gitu. Karena ridho dengan apa yang Allah bagi kepada dirinya, kepada yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil petik dari hadis ini? Pertama, ketenangan hati ya, tidak akan bisa diraih kecuali dengan baiknya pandangan dan qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ketumaninahan hati tidak akan bisa diraih kecuali qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka apabila seorang hamba qanaah jiwanya, terus perasaan yang diilhami untuk bahwasanya nikmat Allah itu banyak yang diberikan kepadanya, akan menghasilkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi jiwa kita itu tidak boleh memandang di dalam urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi. Janganlah membukakan pandangan mata kita kepada orang yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan dunia. Nah, apabila seorang hamba, kita semuanya melakukan hal itu sesuai dengan pesan Rasulullah, hatinya akan tenang, jiwanya, hidupnya bahagia. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya di sini intinya, ya, di sini kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, jika tidak demikian, melihat terus kepada yang ada di atas kita, walaupun dia sudah mendapatkan ya, kelebihan urusan dunianya, akan merasa kurang terus, dan tidak henti-hentinya hatinya itu gelisah, capek, lalai juga dari mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Itu poin yang pertama, faedah yang pertama yang kita ambil petik, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Jadi ketenangan hati tidak akan bisa diraih kecuali dengan ridho atau qanaah dengan apa yang Allah bagikan kepada seorang hamba. Dengan untuk mencapai keridoan ini, apa yang Allah bagikan kepadanya, biar hati itu menjadi tenang, janganlah Anda melihat kepada yang di atas dalam urusan
dunia. Lihat capaian orang yang di bawah kita. Yang kedua, Nabi SAW, faidah yang kedua, Nabi SAW membimbing umatnya untuk mendapatkan qanaah. Cara biar kita bisa meraih qanaah, ya, apa? Memerintahkan kita untuk melihat dalam perkara dunia kepada orang yang ada di bawah kita. Itu caranya biar kita qanaah, biar kita itu ridho melihat kepada orang yang di bawah kita, yang lebih sedikit bagiannya daripada kita. Kenapa demikian? Seorang hamba, walaupun dia itu paling fakir, pasti dia akan dapatkan ada yang lebih fakir daripadanya. Kalau seorang hamba dia itu sakit, pasti dia akan melihat ada orang yang lebih sakit daripadanya. Wah, ya. Kalau dia itu misalnya lumpuh, maka dia akan dapatkan ada yang lebih dahsyat kelumpuhannya daripada dirinya. Dan kalau kita memperhatikan pandangan kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengerunai kepada dirinya itu kenikmatan yang banyak yang dilebihkan dari makhluk yang lain sebenarnya. Jadi akhirnya dengan seperti itu pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Nah, dengan cara memandang seperti ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, hatinya akan menjadi tenang, jiwanya menjadi bahagia, imannya bakal bertambah kepada Rabb-nya, dan akan selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan bersabar tatkala tertimpa musibah, ujian, dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Bagaimana? Siap? Siap. Gak apa-apa kita kaya juga. Bener, gak apa-apa. Terus disyukuri dengan kekayaan tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terus melihat kepada yang di bawah terus, oh bakal bahagia. Sudah kaya selalu melihat yang di bawah terus, oh tambah bahagia. Tapi kalau orang kaya terus melihat kepada yang lebih di atas, gak akan bisa menikmati kehidupannya, merasa kurang terus, betul nggak? Akan resah, gelisah. Yang ketiga, faidah yang ketiga yang kita ambil dari hadis ini, adapun melihat dalam permasalahan ketaatan dan ibadah, selayaknya dia melihat kepada orang yang di atas, yang lebih daripada dirinya. Jadi dia dengan seperti itu akan merasa dirinya itu kurang, dan dia akan iri untuk menyusul kepada mereka yang sudah baik, untuk bersemangat seperti mereka. Gak masalah iri di dalam masalah ilmu, dalam masalah ibadah, pingin seperti dia. Kalau punya harta kok dia suka menginfakkan hartanya, saya juga pingin seperti itu. Kalau dia selalu baca Al-Quran, saya juga pingin seperti begitu. Ke dalam masalah ibadah, jadi melihat kepada orang yang lebih rajin. Kalau yang ngajinya terus-terusan, saya pingin seperti dia. Jadi akhirnya berlomba-lombanya di dalam ketaatan dan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Hendaklah bersegera untuk mendapatkan ampunan Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, muiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khair, semuanya itu adalah baik. Ihris ala ma yanfa'uk,
bersemangatlah kepada yang memberikan manfaat kepadamu, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, tidak boleh lemah. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, huffatin nar bisyahwat wa huffati al-jannah bil makarih. Diliputi neraka itu dengan suatu perkara yang diinginkan, dan diliputi surga itu dengan suatu perkara yang tidak diinginkan, yang dibenci. Jadi faidahnya ada 3. Ketenangan hati bisa diraih dengan cara qanaah, dengan apa yang Allah bagikan. Cara biar bisa qanaah dengan apa yang Allah berikan di dalam urusan dunia, lihat kepada yang di bawah. Yang faidah yang ketiga, bahwasanya dalam masalah ketaatan, lihatlah kepada orang yang lebih daripada kita. Terusin ya, hadis yang berikutnya, yang ketiga dari Babul Adab atau hadis nomor 1251 dalam kitab Al-Jami, Babul Adab. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhai padanya, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan dan dosa. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu mahaka fi sodrika. Dosa itu adalah mahaka fi sodrika, apa yang ragu-ragu dalam dadamu, adanya keraguan-raguan dalam dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihinna, engkau benci orang-orang bisa melihatnya. Itu namanya dosa. Ada keraguan-raguan untuk tidak diketahui oleh orang, untuk khawatir sekali, itu dosa. Jadi sekali lagi, husnul khuluq, berkata Ibnu Daqiqil Aid menjelaskan, adalah adil di dalam bermuamalah, lembut di dalam berjidal, dalam berdebat, adil dalam hukum, dan juga mencurahkan kebaikan. Dan selain itu merupakan sifat-sifat orang yang beriman. Dan selain itu, selain lembut, selain adil, mencurahkan kebaikan, ada lagi sifat-sifat orang mukmin yang lainnya. Itulah yang dimaksud husnul khuluq. Jadi husnul khuluq itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah husnul khuluq. Karena khuluquhu Al-Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Sedangkan al-itsm yang dimaksud dengan dosa, huwal ma'asi wad dzunub, kemaksiatan dan dosa, baik yang berhubungan dengan hak Allah atau yang berhubungan dengan hak manusia. Ibnu Daqiqil Aid berkata, al-itsmu huwal syai'ul ladzi yurisu nafrah fil qalb. Dosa itu adalah suatu yang mewariskan kerenggangan dalam hati, larinya dalam hati. Jadi ada nafrah dalam hatinya. Ada apa? Bisa dipaham nggak? Ya, itu yang dimaksud untuk mengenal seseorang itu sedang berbuat dosa. Dia sendiri merasakan bahwasanya dia itu sedang berbuat dosa. Jadi ada keraguan-raguan dan ada keraguan dalam dadanya, dalam hatinya. Itu namanya dosa. Yang dapat kita ambil dari hadis ini, pertama, bahwasanya hadis ini meliputi penafsiran arti bir, baik, dan penafsiran arti al-itsm, dosa. Bir termasuk bir semua ketaatan-ketaatan yang tersembunyi, seperti beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul. Mencakup juga baik itu adalah ketaatan yang zahir, seperti infak dengan harta, menginfakkan harta pada suatu perkara yang dicintai oleh Allah.
janganlah Anda ragu untuk berinfak. Karena sebenarnya itu harta itu apa yang dimakan dan apa yang diinfakkan. Kalau bisa antum itu ngajak teman-teman traktir, sedekah, apa? Yang dapat arisan. Kali-kali. Kan dapat arisan harus traktir. Ngajak saya sering-sering nggak apa-apa. Atau ngajak istri dan keluarganya mencicipi makanan apa? Khas ini, khas itu, apa yang dinikmati untuk disedekahkan kepada keluarga. Jangan yang disimpan itu yang disimpan untuk akhirat. Insyaallah. Ya, seperti itu. Jadi semua ketaatan yang zahir yang diinfakkan harta tersebut pada suatu perkara yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai kalau hartanya itu dikasihkan kepada keluarganya. Allah juga senang kalau seandainya sebagian harta kita, bukan seluruhnya, sebagian harta kita dikasihkan untuk di jalan Allah, untuk pengajian dan lain-lain sebagainya. Ketaatan yang zahir juga contohnya melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memenuhi janji. Menunaikan janji, sabar terhadap takdir, sakit dan fakir, dan sabar juga di atas ketaatan. Sabar tatkala bertempur, nggak lari. Kalau udah bertempur nggak boleh lari, kan dosa besar kalau udah bertempur dia lari. Itu adalah ketaatan yang zahir, itu kebaikan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada ketaatan yang tersembunyi, ada ketaatan yang zahirah. Nah, Nabi SAW di dalam hadis Nawas ini ya meliputi semua sifat-sifat baik ini. Karena sesungguhnya husnul khuluq yang dimaksudkan adalah berakhlak dengan akhlak Islam, beretika dengan etika yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam kitabnya hamba-hambanya untuk beretika, untuk beradab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin adim. Jujur kamu itu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Artinya beradab dengan adab Al-Qur'an, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, menjadikan Al-Qur'an itu akhlak dengan pengamalannya merupakan tabiat yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Berat ya, Bang? Berat sekali. Makanya harus banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dan para sahabat itu, mereka itu tidak melewati 10 ayat kecuali mereka berupaya untuk mengamalkan dan mengilmui dan mengamalkannya. Ilmu dan amal. Makanya Masya Allah, bagus-bagus para sahabat. Karena bukan hanya sekedar dibaca ayat-ayatnya tanpa ditadaburi. Begitu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya din semuanya adalah akhlak. Din semuanya adalah akhlak. Makanya Ibnu Daqiqil Id berkata, al-birru husnul khuluq. Bir itu adalah baiknya akhlak. Dan yang dimaksud dengan baik akhlak itu adalah adil di dalam bermuamalah. Tadi katanya lembut di dalam berdebat. Di dalam berdebatnya juga lembut. Adil dalam menghukumi dan berupaya untuk mencurahkan kebaikan. Dan selain itu dari sifat-sifat orang yang beriman yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman itu yang apabila dibacakan ayat Allah, disebut Allah, nama Allah, gemetar hati mereka. Allah berfirman di antara sifat orang mukmin itu at-taibuna al-abidun, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beribadah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman, mereka berjalan di atas muka bumi itu dengan hauna, tenang, tidak sombong. Nah, seperti itu.
tatkala seperti itu pertanda dia memiliki husnul khuluq. Kalau yang hilang semua itu pertanda jeleknya akhlak. Kalau ada sebagian berarti hendaklah dia sibuk untuk menjaga sebagian yang lain atau menghasilkan apa yang belum dipraktekkan. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui bahwasanya jangan kita mengira bahwasanya yang dimaksud dengan husnul khuluq itu lembut saja atau meninggalkan kekejian saja. Dan bahwasanya berarti orang yang melakukan hal itu berarti telah mendidik akhlaknya. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan husnul khuluq itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang berakhlak dengan akhlak-akhlak orang yang beriman. Di antaranya itu baik dalam menerima gangguan, tahan banting dalam menerima gangguan. Bagaimana diterusin penjelasannya? Karena sedang menjelaskan tentang albir dan husnul khuluq. Syekh Ahmad Al-Hijazi dalam Syarah Al-Arba'in memberikan penjelasan bahwasanya albir itu ada 3 pokok yang ungkapan kebaikan, berbuat baik itu masuk dalam 3 hal pokok unsur. Tolaqatul wajah, muka yang berseri-seri, wakaful ada, menahan gangguan, wabadlun nada, dan mencurahkan kebaikan. Udah menahan gangguan terus mencurahkan kebaikan. Terus dijelaskan lagi bahwasanya yang termasuk bir juga adalah mencintai manusia apa yang dicintai oleh dirinya. Di antaranya mencintai manusia apa yang dicintai oleh dirinya. Kalau diri kita pingin dilembutin orang lain, maka kita pun berupaya untuk lembut kepada orang lain. Kalau kita pingin dalam dihukumi adil diri kita, maka kita pun berupaya untuk adil dalam menghukumi orang lain. Ya, begitu. Seperti itu. Itu disebut arti bir menurut Syekh Ahmad Hijazi dalam Syarah Al-Arba'in. Sedangkan dosa, yang dimaksud dosa, apa yang membuat di dalam dadanya itu sempit dan goncang, tidak lapang dada, dan diingkari juga oleh manusia. Kalau seandainya manusia mengetahui bahwa dia melakukan sesuatu, ini tingkatan dosa yang dapat diketahui oleh yang semua orang bisa mengetahuinya, ya kan? Bisa diketahui kejelekan yang bisa diketahui, ada tingkatan yang bisa diketahui kejelekan itu oleh siapapun. Nah, tatkala di suatu kondisi tidak bisa diketahui kejelekan tersebut, ya bagaimana ketika samar-samar? Berkata Ibnu Mas'ud, "Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apa yang dilihat oleh orang mukmin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan, dan apa yang dilihat oleh orang mukmin itu jelek, fahuwa indallahi qabih, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala jelek. Ya. Seperti itu penjelasan tentang masalah dosa. Berkata lagi Syekh Ahmad Al-Hijazi tentang masalah dosa, dosa itu huwa dzanbu, dosa itu adalah dosa. Wa mahaka, yaitu yang ada pengaruh dalam jiwa, membuat goncang, benci, dan tidak tumaninah. Dan juga jiwanya itu benci untuk diketahui oleh orang yang lain. Kenapa? Kenapa demikian? Karena asal fitrah itu, pada asarnya itu bisa mengetahui akibat yang terpuji dan akibat yang tercela. Akan tetapi kenapa melakukan dosa? Karena yang paling dominan mengikuti syahwat, sehingga dia melakukan dosa tersebut yang bisa memadorotkan kepada jiwa. Jadi jiwa itu bisa madorot
dengan dosa. Sebaiknya jiwa itu diisi dengan ketaatan, keimanan, kebaikan. Seharusnya, maka tatkala diisi dengan keimanan, ketaatan, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan lapang, jiwa kita akan bahagia. Tapi tatkala jiwa kita diisi dengan kemadharatan yang memadharatkan jiwa itu adalah dosa. Tahu dia melakukan itu dosa, tapi karena yang dominan itu mengikuti syahwatnya, akhirnya dosa, akhirnya sempit dan goncang, tidak punya ketenangan, tidak punya kebahagiaan, walaupun uang banyak, walaupun istri banyak, walaupun gedungnya ada di mana-mana. Kenapa itu? Karena berbuat dosa. Makanya di sini perlu kita ketahui bahwasanya termasuk dosa itu adalah riya yang bisa membinasakan seseorang. Dia beramal untuk manusia. Dia mengetahui bahwasanya dia berbuat dosa, tapi karena ingin dipuji, syahwat yang lebih dominan ingin dipuji, akhirnya dia pun beramal ingin dilihat orang lain. Tahu bahwasanya dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu, subhanallah, Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang bir dan dosa, Rasulullah mengatakan bir itu adalah kebaikan akhlak, sedangkan dosa itu apa yang membuat goncang, ragu dalam dada Anda, dan juga engkau benci untuk diketahui oleh orang lain. Orang riya, dirinya tahu sedang melakukan riya. Betul nggak? Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik akhlaknya dan juga bisa menghindari dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, keimanan kita bertambah insyaallah. Dan juga ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ada waktu mohon jangan dulu pulang, ini ada acara pengajian di Al-Quran ya, dilanjutkan karena masih ada waktunya. Itu Arudin yang tiga itu menahan apa? Menahan gangguan dan apalagi gitu. Wajah yang berseri-seri, terus mencurahkan kebaikan. Jadi sekarang perlu kita pahami lebih ini apa namanya? Apa namanya nanti? Terus wajah berseri-seri. Ada yang berseri-seri. Jangan. Tapi jangan seri terus. Setengah. Tapi jangan seri. Gila ya.